Yang paling bebas asrama di seluruh antara Mesir untuk wafinya. Saya tidak sombong tapi Emang kenyataan. Fakta ini. Kami juga mengakui. Jadi kalau untuk pendaftarnya berarti sekitar Agustus September. Iya. Jadi Karena nanti Agustus ini ada haflah untuk orang tulab-tulab yang sudah khirij dari universitas. berarti antum tadi. Nah, insya Allah. Nanti setelah itu kita semua akan dikeluarkan dari WAMI karena sudah tidak muqayyad apapun, langsung dikeluarkan. Kemudian nanti sekitar September akhir itu akan ada pendaftaran baru. Jadi saya yang sudah keluar pun bisa masuk daftar lagi. Oh jadi bisa buat S2. Ya bisa. Atau asalkan apa aja? Misalkan Oh. muqayyad di universitas. Jadi intinya harus mau kaya dulu baru bisa daftar. Universitas manapun ya, Azhar, Ain Syams. Jadi S1 S2 bisa, S3 juga bisa, intinya mau koyat. Kalau untuk pendaftaran itu sendiri apa aja yang harus disiapkan? Pendaftaran mungkin ya yang paling pertama pasti iqomah. Iqomah Pertama sari. kita harus ada. Kemudian nilai itu diperlihatkan banget sama beliau-beliau. Minimal tidak. Karena jahit sudah susah lah kayak masuk sini. Tapi ada pernah untung-untungan lah. Saya jahit. Beliau jahit, tapi waktu itu memang lagi pada jahit. Al-Qudama dia. Jahitan masih susah didapatkan. Jadi ditanya tentang Quran, sudah hafal berapa juz. Tapi itu semuanya menurut saya memang formalitas saja. Yang penting kita ada iqomah, kemudian nilai kita bagus. Dan ada bakat. Pasti ketika wawancara di sini untuk masuk, kamu bakatnya apa? Nanti apa yang kamu ingin ajarkan kepada tulab-tulab yang lain. Ini bisa masuk dulu bisa ini. Oh pasti, makanya aku sudah ditandai tadi. Oh iya? Waduh. Ini harus masuk anak ini. Kode apa nih? Kode biru. Aduh. Antum bukan orang dalam lagi, orang yang punya sini udah nandain antum. Berarti marhalanya gimana? Kita dibuka pendaftaran, takdim aurah, Tapi kalau langsung datang sini. ya langsung datang sini, kemudian nunggu nanti dipanggil untuk wawancara. Jadi cuman ada 4 berkas doang berarti ya? Atau berapa? Nah, paspor juga, paspor, foto, tadarus. Udah itu. 4 doang. Itu bisa apa? Antum itu gimana ya? Apa tuh menyampaikan supaya bisa keterima ini gimana tuh? Ya pertama ditanya pasti nilai kan, Ya. terus di mana kuliahnya, sebelumnya tinggal di mana. Kemudian langsung ditanya Quran, setelah Quran ditanya antum punya bakat apa di situ. Maza indah. Antum jawab apa itu? Saya jawab kebetulan ya. Ya, kebetulan. Saya bisa desain lah. Oh. Desain. Oh, langsung beliau senang. Oh, mungkin balik. Berarti antum yang desain WAMI sekarang? Aduh. Saya bilang waktu itu formalitas. Oh gitu. Oh iya. Tapi memang yang paling bikin kita makbul di sini, yang buat kita makbul di sini, nilai dan sama itu. Sama kita ada izin tinggal, kemudian nilai kita bagus, insya Allah. Bahkan kalau di ketika wawancara ditanyain kamu berapa hafal di serius itu matematis. Oh. Saya pun begitu. Teman saya Pun begitu. alif lam mim dari kita diterima. Segitu. Berarti hafalan sama bakat itu ya pas-pasnya. Iya, plus. Tapi pas lah keterima antum nggak singgung. Antum bisa desain kan katanya gitu enggak? Enggak sampai sekarang nggak pernah ditanya. Oh gitu. Termasuk gampang tapi untung-untungan kayaknya. Soalnya Karena banyak juga kan waktu itu yang daftar bersama saya itu yang jiji dulu kan. Gitu. Tapi yang diterima hanya beberapa. Iya. Jadi seperti itu pendaftarannya lumayan, tapi untung-untungan. Mudah lah. Kalau dibilang mudah. Lebih mudah dari sekarang. Iya. Nah ini yang penting nih. Di Sakan ini cuman Sakan doang atau ada kegiatannya? Nah, kayaknya kita sangat berbeda dengan si Farok. Kayaknya kita nih kebalikannya kayaknya. Karena ada curiga nih soalnya. Tuh wajah beliau ini bersinar sekali gitu dibanding saya yang. Jadi Sakan ini sebenarnya sangat memprioritaskan kegiatan di universitas masing-masing. Nah, kegiatan di asrama hanya sedikit agar tidak mengenakan tulab-tulabnya, santri-santrinya. Karena memang kita sangat bervariasi kan, Iya. santrinya dari Universitas Kairo atau Ain Syams, yang dimana mereka itu ngambilnya fakultas-fakultas umum. Ada yang juga lawyer, kuliah hukum. Jadi pasti mereka punya kesibukan masing-masing. Iya. Berbeda dengan yang ada di Azhar. Maka dari itu pihak WAMI hanya memprioritaskan kegiatan di masing-masing universitas. Tapi ada kegiatan, Udah, apa hanya ada beberapa. Sebelum ujian ini, itu setiap minggu ada pertemuan dengan Syekh Muhammad Daud. Beliau ahli lughah di Jamiah Qanat Suez. Beliau cuma ngasih nasihat.
Setiap minggu itu. Iya, Itu wajib. Ya, iya, datang sini iya. beliau. Kemudian ada juga setiap minggunya juga ada setoran hafalan. Sama ada Setiap minggu mahafidnya. sekali nih. Iya, minggu sekali. Seminggu sekali. Dan itu yang hafalan itu tidak untuk semua tulang, hanya yang wasal. Yang pertemuan bersama Dr. Muhammad Daud itu juga berjalan 4 minggu. Itu? 4 kali pertemuan saja. Saya itu sampai sekarang belum mulai lagi. Berarti yang tersisa cuma Quran. Quran pun belum mulai lagi sekarang karena kemarin ujian. Oh, setelah ujian termin 2 Iya. ini. Oke, tapi sebelum ujian masih berjalan. Iya. Quran sama yang Syekh Daud Tetap itu. saya sudah sekarang. Kemudian kita juga banyak kegiatan dengan tulab Azhar Masriyin. Kemarin ada kita sparring bola dengan tulab. Jadi kegiatan WAMI itu juga sangat erat dengan Azhar, Ya. terutama dengan Dr. Salamah Daud. Beberapa kali beliau datang ke sini mengunjungi Saka, mengunjungi Sako, datang ke kamar saya. Dr. Salamah Daud, iya, datang ke kamar saya, rektor Dr. Azhar bersama Dr. Ahmad Jundi. Oh iya. Wah, ya, ya. Beliau amit kuliah apa? Dakwah. Wah, plus mudir Anwarul Mustafa. Itu Kalimantan sana. Oh, anu juga kan? Makanya saya kenal ke beliau. Oh iya. Beliau ini udah 3 sakar beliau ini. Dan itu kayaknya catat dengan hubungan suami yang beda tidak. Oh, erat sekali. Oh, iya, PPMI. Sampai pernah Beberapa kali PPMI ngasih bantuan. WAMI Oh, amin kembali. ngasih bantuan ke PPMI. Bahkan kalau tidak salah daging kurban. Daging kurban juga disalurkan ke PPMI. Beberapa. Jadi kalau untuk kegiatan di sini terbilang bebas. Bilang bebas. Sangat bebas malah. Adapun bagi yang mau. Maksudnya kalau untuk orang-orang yang memang banyak kegiatan di luar, Ya. sibuk di organisasi atau sibuk dengan laki di luar, Di sini sangat cocok. Iya, benar. Jadi sekarang ini sangat cocok untuk saya yang tidak mempunyai kegiatan banyak. Dan juga kan musik di sini memang kayak hanya diri aja tuh kan. Iya, memang. Kita juga. Jadi nggak benar-benar memperhatikan tulab banget, karena tulab punya kegiatan masing-masing. Ah, dong. iya, benar. Dia hanya duduk di idarah, Iya. membimbing apa isyraf makan atau isyraf syakoh, isyraf bersih amil-amil di sini. Koro-koro yang udah tetap di semua. Kalau di Solo kan Solo ada itu. kegiatan. Ya. Nggak ada kegiatan, pasti Idarahnya. individualisme ke tulabnya kan, kayak Anwar Mustafa lah. Iya. Iya, benar. Saya pernah. Jadi merasakan. tertekan mereka. Iya. Untuk tertekan dong. Enggak maksudnya di musik. Ini wajah saya nggak menunjukkan. Oh, jadi saya udah tertekan sekali nih ya. Musibah tertekan ya sama mudirnya mungkin. Tertekan. Karena mudir di WAMI ini dia cuma tidak hanya ngurusin asrama ini, dia ngurusin maktab WAMI di sana. Kegiatan-kegiatan WAMI semua di Mesir beliau mudir. Pantas. Kesini juga jarang banget Dr. Muhammad Ridwan. Jarang. Oh, mudirnya. Mungkin sebulan sekali kan kalau ada kegiatan. Iya, sebulan sekali. Ada atau- pertemuan kan ya? Iya, kadang kalau ada pertemuan aja. Antum kan tinggal sama orang luar negeri nih. Ya. Banyak banget nih ya. Gimana sih kehidupan antum sama orang luar antum? Apakah cuma sekedar kamu teman, aku teman, cukup? Atau kita bestie? Antum kan juga di Separa ya? Iya. Otomatis tau lah gimana kehidupan orang luar negeri ketika kita tinggal bersama. Saudara. Sebenarnya sih ada beberapa orang yang memang kita inilah saling memahami. Ya. Jadi kan setiap negara mempunyai syakhsiahnya masing-masing. Ah, benar. Di sini kebetulan lebih banyak syakhsiahnya. Mungkin di Separo ada orang Palestina juga. Ada. Oh, ada. Dia juga banyak lah orang. Di Anwar ya yang kurang ya. Di sini ada orang Palestina, orang Djibouti, orang Afghanistan, Ya. gitu lah. Dan tentunya setiap individu mereka masing-masing mempunyai karakter masing-masing. Ya. Contohnya, mohon maaf, Afghanistan itu agak keras. Oh. Memang orang keras kan. Saya digebukin terus sama ini. Kemudian orang Palestina juga seperti orang Mesir. Ya, kalau dibilang friendly-nya gimana di Syako itu ya kita friendly karena setiap orang itu mempunyai kegiatan masing-masing. Oh, benar. Jadi memang lebih banyak berfokus kepada masing-masing. Nah, kumpulnya kita itu ketika kebersihan aja. Jadi ketika kebersihan itu kita memang saling membantu. Kalau untuk satu syakoh gitu. Nah, kalau setiap kamar itu pasti dekat. Karena kan kita kan saling memahami lah ya. Soulroom. Soulmate. Soulmate. Bangladesh orangnya kayak orang Indonesia lembut. Gitu. Kalau di sini ya Oh, iya. kita nggak tahu. Kalau yang di sini saya berani bilang orang Bangladesh di sini. Saya juga ya, rasanya seperti itu. Iya. Di sini. Pas di sini ya. Orang Bangladesh di sini baik-baik ya. Orang Indonesia. Ya kan begini Pak, kan kita itu di sini
ada yang Anusam, dan yang lain gitu. Dan mereka ternyata ujian mereka itu setiap bulan ada. Bulan ada yang tip-tip itu ya. Gitu. Jadi mereka itu Fokus masing-masing. untuk apa ya? Bergaul ya, jarak. Di skupnya aja ya. karena mereka emang setiap hari belajar. Memang Gitu ya. tapi kan memang mereka resmi ditekan oleh universitasnya kan. Iya, iya. Karena dituntut dari universitas masing-masing. Kalau diajarkan kita bebas. Jadi emang hubungan kita dengan teman-teman di Syakok sebenarnya nggak terlalu erat, tapi memang saling memahami gitu loh. Ya. Karena memang mereka punya kegiatan, kita nggak boleh ganggu dong. Iya, iya. Kayak ngobrol, bercanda banyak. Karena memang mereka fokus belajar banget. Kalau paling tidak kita ngobrol ketika makan. Pengalaman antum sama tinggal di Wami dan mau keluar ini bagaimana? Kayak dia dari semua fasilitas, kegiatan, bagaimana? Statement Menurut saya semuanya secara global. asrama Wami ini sangat mempunyai andil besar dalam kesuksesan saya belajar. Oh, Karena memang menyediakan kenyamanan dan keamanan yang paling nyaman lah di antara asrama-asrama yang saya sudah rasakan. sebenarnya belum. Sebelum belum ya. Ini kan udah jadi ceritanya. Hah? Kan udah ceritanya sekarang. Semarang. Nanti yang mungkin saya terkekang juga ya. Kalau saya di Anwar Mustafa Yusuf seperti itu, apalagi di Semarang. Kalau Sofa juga lebih banyak. Gitu. Banyak banget, bukan terlalu banyak lagi. Maksudnya ketimbang Semarang. Iya. Lebih banyak Anwar kan? Faro. Iya. Faro jam pagi dan jam malam. Nanti anda melihat video di YouTube saya tentang Faro nanti. Bantai Faro. Mau di review juga. Wah, saya ketemu guru bendirnya. Saya juga di sana. Karena mereka nggak formal-formal banget kayak ini kan. Jadi sangat-sangat mendukung ya. Sangat-sangat mendukung untuk fokus belajar. Karena apa? Karena tenang, nyaman, bersih. Dan juga sih menurut saya enaknya Wami itu karena tempatnya di Asyik. Asyik kan kita dekat dengan Kesolehan. Kalau udah rasa cuma lewat tempat atau ada Iya, coret. Enak banget ini. Jadi dengan saudara yang ujung dunia. Iya. Terus semoga kamu potong ujung-ujung. Wami ini boleh nggak kita masuk dengan membawa beasiswa lain? Boleh. Apapun beasiswanya. Apalagi Wami itu dulu kan ngasih minhas ya, ke tulab asrama dan juga beberapa tulab luar. Iya, iya. Jadi memang ada mulminha kan istilahnya. Ya. Minta ke sini karena memang dikiranya Wami itu masih Oh iya, benar. Jadi secara global benar-benar sangat mendukung dan menarik perhatian. Ya aduh, oke guys. Untuk tulab di Mesir yang memang ingin fokus belajar, datanglah ke Wami. Jadi yang ingin pengen fokus belajar tapi nggak mau ribet masalah ribet, nggak mau ligar, terkekang gitu. Ya. Wami ya. Jadi memang benar-benar sangat apa ya, bikin penasaran banget sama kamar sama fasilitas yang ada semuanya. Soalnya dari yang omong yang satu ini memang kayak seakan-akan bisa membuktikan gitu kan semuanya di kebersihan, kenyamanan dan yang lain-lainnya. Oke, jadi syukron jazakallahu khairan kepada Ustaz Mikail. Masalah ini benar-benar mukabalah yang sangat menyenangkan sekali. Ada banyak hal-hal yang baru yang saya baru tahu nyata. Saya kemana saja sama ini ya. Untuk room tournya insya Allah kita akan buat di lain waktu ya. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Yang masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.